Ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host, Koko Crypto seperti biasa. Dan untuk video hari ini banyak banget yang perlu dibahas. 3, 4, 5 hari terakhir, banyak banget event-event yang baru aja keluar dan mengocok crypto market secara menyeluruh. Dan ditambahkan satu news lagi yang baru kejadian kemarin malam. Newsnya apa? Kita langsung masuk ke segmen news. Nanti kita bakal balik lagi ke Bitcoin di akhir video ini. Newsnya adalah ini. Pump Fund founder Alon baru aja ditangkep di penthouse-nya sendiri. Ya, charges-nya belum diketahui kemarin malam ya. Pagi sih, hari ini pagi technically ya. Tapi kemarin, ya gue bilang aja kemarin itu baru ditangkep tanpa ada alasan. Aneh. Pump Fund founder langsung ditangkep, jebret, kita ambil. Hasilnya langsung kelihatan, Twitter langsung nge-suspend crypto meme coin platform Pump Fund. Kalau kalian cari pump.fund di Twitter, account suspended. Loh, kok kayak gini? Apa yang sedang terjadi? Kalau lu lihat lebih lanjut, banyak banget accounts yang kena suspended juga. Twitter is now cracking down on all accounts promoting cryptocurrency tickers and platforms. This is a part of a broader stance to stop financial abuse on this platform by large influencers. Mulai nih, the crackdown on crypto is starting now. All the people who promote tickers or platforms will be getting the ban hammer justice soon. Pump.fund, Bloom Trading, Gake, astaga, sama Cooker HL. Kalau kalian tahu Cooker ya, gue paling inget Cooker ya. Untung cuma 4 kan kok yang di ban. Nah, semua account yang ada hubungan atau ada kaitan ke promosi meme coins, promosi kripto yang gak jelas, atau biasanya terkait sama rug pull, semuanya kena ban. Dan ini satu Twitter kena semua ya. Dampaknya seberapa banyak? Segini doang cukup nggak? Project-project yang gede harusnya nggak juga ke ban kan? All of Retardio, most of Alice, Pump Fund, sama GMGN, semuanya kena ban. Come on, nggak hanya itu ya. Semua ini juga kena ban. Harusnya kalian tahu ya, salah satu atau salah dua dari semua ini. Kalau kalian tahu semuanya, lu DJN expert ya. Gue cuma tahu terus terang cuma 3 atau 4 gitu. Oh enggak deh. 5 orang dari semua ini. Dan semuanya kena ban. Kemarin juga kena ban Noobcat. Aduh, Noobcat juga kena ban. Account suspended. Sama Leon Carson ya. Parah guys. How many more good people and projects will suffer due to X not running their platform currently? Banyak juga yang bilang kayak gini, kayak anjir, masa mereka semuanya kena ban? Kenapa mereka kena ban? Harusnya dapat justice dong. Siapa sih di balik layar yang ngeban orang-orang ini? Dapat ternyata orangnya. Berwick Law firm guys, yang nge-crackdown untuk Pump Fund dan semua ini. Ya, Berwick Law bilang if you lost money on Pump Fund, you may be entitled to compensation. Bisa dapat kompensasi kalau seandainya lu lose money in any way di Pump Fund. Start your claim now. Berwick Law represents 500 plus investors pursuing legal action regarding Pump Fund tokens. Gila cuy. Berwick Law is seeking claimants for a class action lawsuit. Langsung kena class action. Kalau kalian nggak tahu apapun tentang hukum, class action itu yang paling besar ya. Yang sekali settle itu bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta dolar against Pump Fund over losses from meme coins. Parah ya, parah banget guys. Gue sampai sekarang belum balik lagi ke DGen gara-gara gue pengen lihat market ini kembali tanda kutip normal. Market ini sekarang jauh banget dari normal ya. Sekarang ini jauh banget dari normal. Dan udah dituntut ya, beneran Pump Fund tuh lagi dituntut, semuanya udah jadi corporate, semuanya tuh udah masuk legal action. Yang kita udah ngomong berkali-kali sebelumnya, kripto tuh adopsinya tuh semakin besar. Dan gara-gara kripto tuh semakin besar adopsinya, rules and regulation, aturan dan hukum yang bakal ditaruh di kripto, itu makin lama makin kayak gini. Jadi kita in the long term ya, long term banget, mungkin 2 cycle, 3 cycle kemudian, udah mulai jarang sekali lihat meme coins yang dibuat demi rug pull doang. Pump.fund yang pasti 2 cycle, 3 cycle lagi udah nggak bakal ada. Gara-gara crypto regulation, apalagi kalau mereka nih, orang-orang kayak mereka, yang bakal ke crackdown ya untuk semuanya, itu yang regulate hukumnya. Ini inget loh, ini cuma satu. Nanti law firm lain, lihat mereka, ikutan deh. Dan boom, hukum baru bilang meme coins itu nggak boleh di trading lagi. Terus kok apakah ini sesuatu yang negatif? Apakah ini sesuatu yang positif?
Jujur, gue nggak bisa ngasih tahu kalian ini positif apa ini negatif ya. Gara-gara realitanya adalah banyak banget orang-orang kayak gini. Apakah ini negatif, apakah ini positif? Sekarang kalian yang kasih tahu gue. Ini hard truth of meme coins ya. Lu masuk berapapun banyak duitnya, most likely lu bakal kena rug kalau lu nggak ngerti degen market ataupun the crypto cabal. Kalaupun lu ngerti, ceritanya bakal kayak James Wynn aja kemarin. James Wynn itu publicly nge-promote Moonpig, tapi di belakang layar dia ngerug. Jadi ini tuh realita meme coins ya, atau mayoritas. Gue nggak bilang semua. Ya, gue nggak bilang sama sekali kayak, oh meme coins kalian bakal kena rug, atau meme coins kalian bakal kena nol dan lain-lain. Enggak. Tapi realita meme coins buat mayoritas orang, retail biasa, itu bakal kelihatan kayak gini. Bakal kayak gini. Ya, dan sekarang kalian yang kasih tahu gue kalau apakah pump fund ini sesuatu yang positif for the market atau sesuatu yang negatif. Gara-gara yang pasti ini bakal mengocokkan meme season. Ya, yang kita udah ngomong berkali-kali, meme season bakal datang, meme season bakal datang. Sekarang ini ada real risk ya. Resiko asli di mana meme coins yang berkaitan dengan pump fund mungkin bakal dapat backlashnya sedikit. Apalagi yang sudah rug. Tapi bagaimanapun juga ada aja koin-koin kayak useless yang gue pantau, gue kira ini gak kemana-mana. Ini now worth $80 million market cap dan udah naik 15x di 10 hari terakhir. It has outperformed every single major meme coin within that period, including SPX, Pepe, Fartcoin, Trump, and Doge. Several high-profile crypto analysts have suggested that useless is the next breakout meme coin poised to reach $1 billion market cap. Do you agree? Ada aja koin-koin kayak gini yang masih nge-pump padahal semuanya lagi runtuh. Opini pribadi gue gimana? Mereka nggak bakal back down. Rasa gue suspend ini, semua yang kena ban yang di sini, itu sangat-sangat susah buat balikin lagi accountnya jadi normal. Dan ini cuma the start of the crackdown loh. Ini baru pump fund kena, baru crypto KOL doang yang kena. Ini semua ini influencer by the way. Influencer crypto doang yang kena. Ya, di luar, Eliza OS. Shaw kena. Dulu gue ngikutin semua orang-orang ini dari kapan? Dari tahun 2024 kali. The change is real ya, perubahannya itu sangat-sangat drastis. Dan inget loh, ini just the start. Meme season bagaimana kok kalau gitu? Apakah masih lanjut? Apakah masih ada atau tidak? Gue percaya sih masih ada, tapi meme seasonnya bakal lebih dekat ke cycle kemarin. Baik ada CEO pump fund atau tidak ada, baik influencernya masih ada atau nggak ada. Rasa gue selama bandar, selama whales yang masih ada di markets ini masih main meme coins, meme season bakal masih lanjut. Kabalnya mulai runtuh ya guys ya. Kabalnya mulai runtuh. Gila loh. Sampai kapan mereka bisa nge-crackdown pump fund? Sampai kapan mereka bisa nge-crackdown influencer? Apakah utility coins bisa balik? Kalau gitu, dengan adanya crackdown ini, only time will tell. Next, kita ke unrelated crypto news. Billionaire Michael Saylor appointed, ditunjuk sebagai official Bitcoin advisor for the government of Pakistan. What? Michael Saylor ditunjuk sebagai official Bitcoin advisor untuk Pakistan ya. Next news lagi. This just in, CoinShares yang nge-issue Chainlink ETF, yang nge-issue Cardano ETF, juga baru nge-issue S1 for Spot Solana ETF. So that's good news ya. Next news lagi, kita punya President Trump's Truth Social files for Bitcoin and Ethereum ETFs. Jadi Presiden Trump sendiri pengen buat produk Bitcoin dan Ethereum ETF-nya sendiri, meng-challenging BlackRock for some reason ya. Kalau ini di-approve sama SEC dan beneran kejadian, Trump bakal punya 3 produk. Bitcoin dan Ethereum ETFs, Strategic Bitcoin Reserve, sekaligus exchange yang dia punya sendiri, yaitu World Liberty Financial. Gila ya. Next news lagi, ini update dari live kemarin ya. Kalau kalian belum nonton live kemarin, gue anjurin banget buat nonton live kemarin. Banyak banget informasi yang gue share di situ yang gue nggak share di video ini. 2 hari sebelum rate cut ya. Bentar lagi FOMC, apa yang bisa kita expect? FOMC Polymarket users predict as 97.5% chance that the Fed will not make any rate cuts change this Wednesday. Jadi besok bakal ada FOMC. Dan Polymarket bilang 97,5%, the Federal Reserve tidak bakal melakukan rate cuts sama sekali. Kalau kita lihat juga di FedWatch ya, ini gue udah bahas kemarin tapi gue mention lagi di sini. FedWatch juga bilang kalau ada 99% chance, di mana 99,9% chance kalau tidak bakal ada rate cut besok, dan 0,1% chance bakal ada. Next news dari Vivek, Cardano founder just announced he is planning to buy $100 juta worth of Bitcoin for their treasury. Jadi Cardano baru nambahin posisi di Bitcoin,
Nggak tahu, mungkin gara-gara Cardano harganya lagi ancur-ancuran, nggak senaik yang lain ya. Mungkin dengan movement ini mereka bisa balik lagi ke mainstream, sama kayak cycle kemarin, I don't know. Gua nggak tahu sama sekali. Next news lagi, gue juga lupa mention di live terakhir, padahal gue udah janjiin ke kalian semua, tapi gue harus mention di sini, kalau ZKG, Polyhedra, Project Zero Knowledge, terbesar, yang terhype di tahun 2024, barusan ngerag ya. Thank you Polyhedra, lost everything on this ZKG token. Lihat orangnya. ZKG dari 2 dolaran turun ke 0,34 dolar, lowest at 0,25 dolar atau 25 sen. Ya. Dan gue langsung, ini news kemarin sih, tapi gue nge-tweet udah 2 sekarang. Ya. Ini Polyhedra ya, parah banget guys performanya. Tapi mirip sama Mantra. Ya, sama Om. Sama RW itu, sedih banget ya. Makin banyak yang kayak gini, padahal bull run itu bentar lagi mau, Bitcoin ini bentar lagi mau naik. Kalau kalian mau tahu ceritanya, ini singkatnya, Polyhedra team baru ngerag, dan ini beneran rag ya. Dumped $40 million plus worth of tokens, likely pocketing $10 million until $15 million by pulling liquidity and selling into artificial propped up markets. Ini addressnya. Satu koin yang dikira jadi unggulan, malah langsung di dump sama community, sama timnya sendiri. Full transparency, gue nggak pernah ngepromosi Polyhedra sama sekali ya. Next, news lagi dari Beacon BTC. MicroStrategy going down as Bitcoin goes up, even after another $1 billion buy. Jadi kalau kalian nggak tahu, MicroStrategy kemarin baru beli $1 miliar ya worth of Bitcoin saat perang. Gue juga udah mention di live terakhir buat extra infonya, jadi gue nggak harus mention lagi. Tapi setelah $1 miliar, MicroStrategy stock is going down. Nah, ini sesuatu yang negatif gara-gara kalau kalian tahu hubungan antara MSTR dan Bitcoin, MSTR biasanya nge-lead Bitcoin. Ya, inilah yang gue nggak suka, yang gue udah kemarin ngomong di live, yang kemarin gue udah ngomong di members, dan members sebelumnya, dan live sebelumnya. Kalau gue nggak mau lihat Bitcoin itu kemarin nge-pump. Gue mau lihat Bitcoin ini ngedump dulu baru ngepump nantinya. Tapi yang kita dapat adalah ini ya. Dan inget loh, besok ada FOMC 18 Juni. Bener-bener besok. Jadi volatilitas bakal masuk lagi in the markets. Next news lagi, meskipun ada perang, meskipun ada konflik, meskipun ada segala macam yang terjadi di market sekarang, BlackRock masih lanjut beli dengan $266 juta worth of Bitcoin. Whales are loading. Malah lucunya, saat di tengah-tengah perang, mereka pada makin banyak belinya. Lihat baik-baik. Perang tanggal 12 Juni, sell off kecil-kecilan, BlackRock buy and buy and buy. Ya, perang itu nothing, nggak ada artinya ya. Gue malah udah ngomong saat hari H-nya perang ya, hari H perang itu di announce, kita beneran hidup di dalam Matrix. Ini cuman title doang. Takdir sudah ditentukan, ini juga cuma title doang. Di sini gue ngasih tahu kalian mindset perang itu bagaimana strateginya. Dan yang gue udah kasih tahu kalian sejak hari H perang, kalau sadly perang itu sebuah peluang, sebuah news yang ditunjuk sebagai alasan untuk harga semuanya turun. Tapi itu adalah peluang terbaik juga untuk institution dan untuk kita yang nonton Koko Crypto untuk buy the dip. Dan ini hasilnya ya, ini buktinya. Ini kita udah lihat berkali-kali sejak tahun 2024. Baik itu Iran-Israel, baik itu Ukraine-Rusia, dan sekarang Iran-Israel the sequel. Oke, udah 2 kali sekarang. Nonton aja deh, kalau seandainya kalian members, gue anjurin banget buat semua orang yang udah members ya, apalagi Promax, untuk nonton. Kita beneran hidup dalam Matrix. Ini bakal ngelatih mindset kalian di new normal kondisi kripto sekarang, dimana semua berita dan semua takdir itu sudah ditentukan. Next lagi gue mau ngasih tau kalian huge news dari crypto space. Tron TRX to go public in the US. Ya, jadi nggak hanya kita punya Coinbase yang udah went public, nggak hanya kita juga ada Circle yang went public, itu parent company USDC. Sekarang kita punya Tron juga ya. Justin Sun bakal ketawa-tawa kalau ini bakal makin naik. Jadi all good news. Kita juga ada lanjutan news dari Tronnya sendiri ya. Tron plans to go public and form a MicroStrategy type company with Eric Trump. Jadi Justin Sun dan Tron pengen explore kalau mereka mau bikin company yang fokus ke Bitcoin aja. So that's really really good news. Terus partneran sama Eric Trump ya. Gue nggak tahu ini bullish news apa enggak ya. Gara-gara gue nggak suka ini orang. Sama last news lagi, Coinbase CEO Brian Armstrong holds talks with UK policymakers in London to discuss crypto. Sekali lagi kayak kita ngomong di awal, aturan lagi dibuat untuk crypto sekarang juga. Jadi mau nggak mau kita harus terima dengan tangan terbuka. Gara-gara this is going to be the future of cryptocurrency. Sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Apa yang terjadi di Bitcoin di 1 hari 2 hari terakhir? Kalau kalian nggak nonton live terakhir, sekali lagi ya, gue rekomen banget
kalian nonton live 2 hari sebelum rate cut. Ini gue udah ngasih tahu kalian dari A sampai Z. Nonton aja di sini kalau kalian belum tahu. Kalau kalian belum nonton maksudnya. Tapi bagaimanapun juga kalau kita lihat Bitcoin ini sangat-sangat positif ya. Gue nggak bisa tarik garis dulu dari sini ke sini. Gara-gara rasa gue ini terlalu early buat kita tarik uptrend. Tapi Bitcoin ini sangat-sangat positif untuk naik ke atas. Sangat-sangat prime untuk ditarik ke atas kembali. Meskipun begitu, gue nggak suka pergerakan Bitcoin saat ke atas. Gara-gara yang gue udah ngomong di members, kita lebih enak lihat Bitcoin turun dulu ke bawah untuk liquidate banyak banget orang-orang di sini. Sekaligus nge-retest daily cycle low, biar kita tahu kalau daily cycle low ini valid sebelum ditarik ke atas. Ya, gue masih expect kemarin ya, saat di sini untuk turun gara-gara that's the best scenario untuk kita yang beli di daily cycle low. Tapi apa yang terjadi nggak dikasih turun. Aku juga ngasih tahu kalian kalau memang liquidation paling besar kalau kita lihat di time frame yang lebih tinggi itu di paling atas di 111 dan 112 ribu. Jadi Bitcoin ada alasan untuk naik. Tapi sekali lagi ya, liquidations bakal dibuild di sini dan di sini kayak sebelumnya nih, saat harganya makin naik, liquidations dibuild abis itu sebelum semuanya kena hunt ke bawah. Bisa aja terjadi lagi, itulah kenapa gue nggak suka banget Bitcoin kemarin saat itu naik, karena potensi kita sideways itu semakin jadi. Semoga aja kita nggak dapet ya. Yang gue nggak mau adalah Bitcoin dari sini sideways lagi long term kayak gini. Jadi semoga aja kalau Bitcoin nggak bisa turun saat FOMC, gue pengen Bitcoin langsung naik aja ya, biar kita nggak buang waktu lagi untuk Bitcoin dan kita nggak buang waktu lagi untuk altcoins juga. Tapi open minded aja, besok bakal jadi hari yang sangat-sangat volatile. Gue pengen banget nge-retest daily cycle lo kalau bisa, biar kita benar-benar bisa dapat konfirmasi. Jadi nggak hanya ini bakal bikin double bottoms untuk daily cycle low, tapi kita juga bisa konfirmasi kalau area support di bawah sini itu benar-benar jadi bottoms of the Bitcoin at the higher price. Bottomsnya sebenarnya di bawah sini, tapi kalau kita bisa bikin bottoms baru di daerah sini juga oke-oke aja. Gue juga harus ngasih tahu kalian biar orang-orang pada nggak marah-marah. Ini sebenarnya juga bikin bottoms ya, sebelum turun ke bawah untuk retest daily cycle low. Tapi menurut gue ini saat itu gue pikir ini bottoms yang lemah. Gue bener-bener pengen banget lihat Bitcoin turun lagi ke sini, tapi ya market nggak ngasih. Ya, jadi bagaimanapun juga masih sangat-sangat bullish untuk Bitcoin. Target kita masih sama, nggak pernah berubah ya, dari tahun 2024 dan tidak bakal berubah sampai cycle ini selesai. Yaitu Bitcoin bakal ke 150.000 at the highest. At least itu target pribadi Koko Crypto. Terakhir gue mau ngasih update tentang altcoins, sekaligus Bitcoin dominance, sekaligus alt season. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, gue nggak perlu ngomong banyak. Kemarin kita hampir dapat push towards alt season, terus langsung gara-gara adanya konflik, naik lagi ke atas. Terus habis itu kemarin di live ada yang bilang, kok Bitcoin dominance turun. Terus gue bilang ini nggak seberapa, gara-gara gue pengen lihat penurunan kayak gini, dan kayak gini lagi. Ternyata langsung naik ke atas. Jadi sekali lagi guys, gue harus ngomong hampir setiap live ya, kalau altcoin season dan alts naik, itu bakal lanjut lagi ditunda.